Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Embun pagi pada tanggal 28 Oktober di hari Jumat ini, kita bersama-sama akan mengawalinya dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Hendra Kurniawan dari GKJ Mergangsan. Adapun tema pagi hari ini adalah si pemalas, di mana firman Tuhan pada saat ini diambil dari kitab Amsal pasal 26 ayat 14. Firman Tuhan mengatakan, seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, terlebih khusus bagi sahabat Petra, sebelum kita bersama-sama mendengar lebih lanjut tentang firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, pada kesempatan kali ini kami menyatukan hati. Kami bersyukur bila mana Tuhan telah menyertai kehidupan kami. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dan pada saat ini dengan semangat yang Tuhan berikan, kami pun siap untuk menjalani kehidupan aktivitas kami hari lepas hari. Tetapi sebelum kami bersama-sama untuk menjalani aktivitas kami di pagi hari ini sampai petang nanti, kami hendak menerima firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus memampukan kami sehingga firman-Mu dapat menjadi pedoman untuk kami melangkah, terlebih khusus bagi sahabat-sahabat Petra. Dan dengan segala kerendahan hati Tuhan, saat ini kami siap untuk menerima firman-Mu. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, terlebih khusus untuk sahabat Petra sekalian, kembali lagi kepada tema si pemalas. Bagaimana respon kita ketika kita melihat ada orang yang setiap hari kerjaannya cuma malas-malasan? Orang Jawa biasanya mengatakan koyok semongko, isine mung glundang-glundung ning kasur. Seperti halnya semangka yang setiap hari kerjaannya cuma berguling-guling di kasur. Tentu ketika kemudian kita melihat
ada orang yang demikian, kita akan merasa geram. Dan tentu dengan spontan kita akan mengatakan, ayolah bangun dari tempat tidurmu. Banyak pekerjaan yang menanti. Banyak hal yang perlu dilakukan. Banyak hal yang perlu dicapai. Banyak hal yang perlu disiapkan. Tidak hanya sebatas malas-malasan. Dan memang malas-malasan sebenarnya kalau dalam tahapan porsi yang normal, bagi saya sih tidak masalah. Misalkan seseorang kemudian mengatakan hendak hibernasi, seperti halnya beruang ketika musim dingin tiba, ia kemudian tidur berhibernasi. Dan memang ketika kita melihat dalam kehidupan kita, sebenarnya bermalas-malasan itu juga merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan, tetapi harus tahu porsinya. Kalau ketika kita sudah capek bekerja, capek melakukan aktivitas, ya memang ada saatnya kita mengambil waktu untuk beristirahat. Dan bahkan jikalau kemudian itu saya tempatkan dalam kehidupan saya selaku pendeta, terkadang pun saya juga mengambil waktu bermalas-malasan itu. Misalkan memang dalam 1 minggu itu kegiatannya full. Terkadang hari Senin atau hari Selasa, saya mengambil waktu untuk bermalas-malasan. Tidak mengambil sebuah tindakan apapun, tidak melakukan aktivitas apapun, hanya sebatas malas-malasan. Dan tujuannya untuk memulihkan stamina, untuk mengembalikan mood, sehingga kita lebih siap lagi dalam menjalani kehidupan, aktivitas, tanggung jawab, dan pekerjaan kita masing-masing. Itu kalau sesuai dengan porsinya, maka malas-malasan memang diperlukan. Tetapi jikalau kemudian itu berlebihan, tentu itu akan memunculkan sebuah permasalahan. Bukan hanya pada orang yang melihat, tetapi juga dalam kehidupan pribadi kita. Karena ketika seseorang itu sudah terlalu asik bermalas-malasan, maka ia akan semakin enggan untuk melakukan aktivitas-aktivitasnya. Dan tentu hal itu menjadi sebuah hal yang perlu untuk kita cermati. Oleh karena itulah, ketika kita melihat dan membaca kitab Amsal tadi, sangat jelas. Di situ dikatakan di dalam Amsal 26 ayat 14, seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Tadi saya gambarkan ayat ini seperti halnya semongko yang cuma gelundang-gelundung di tempat tidur. Dan tentunya hal itu tidak diindahkan oleh Tuhan. Karena Tuhan menghendaki agar umatnya itu dapat produktif dalam menjalani kehidupan ini. Tidak hanya konsumtif. Itu yang menjadi penting. Kalau kita hanya bermalas-malasan, itu membuat pribadi kita menjadi pribadi yang konsumtif. Padahal Tuhan menghendaki agar kehidupan kita ini produktif, semangat,
dalam menjalani kehidupan. Tidak hanya sebatas malas-malasan. Nah, hal itu yang kemudian menjadi teguran. Oleh karena itu, Salomo dengan bijak melihat bahwa seseorang yang hidupnya malas-malasan, dia nanti akan menuai kehidupan yang sengsara. Oleh karena itulah, kita pun juga perlu untuk melihat kembali, seperti halnya kita mencontoh hewan semut. Hewan semut, meskipun dia kecil, tetapi semangatnya untuk mencari makan, mengumpulkan makanan itu luar biasa besar. Ia tahu kapan waktu bekerja. Lebah pun juga demikian. Ia siap mengumpulkan madu untuk kebutuhan kehidupannya. Ia harus berjuang dari bunga satu ke bunga yang lain untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Semut pun juga demikian. Nah, kita bisa belajar dari dua hewan tersebut, di mana rasa semangat yang tinggi itulah yang kemudian membuat kita dapat menjadi pribadi yang survive. Apalagi jikalau kemudian itu kita kaitkan dengan aktivitas kehidupan kita yang kaitannya dengan harapan. Seseorang yang hidupnya malas-malasan pasti tidak akan pernah bisa mencapai harapannya. Tetapi seseorang yang giat bekerja, semangat untuk menjalani kehidupan itu, segala cita-cita dan harapannya pasti akan tercapai. Nah, oleh karena itulah, mari pada saat ini kita yang mengaku sebagai pribadi murid Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama melihat kembali dalam kehidupan kita. Apakah pribadi kita ini adalah pribadi yang suka bermalas-malasan? Ingatlah bahwa pribadi yang suka malas-malasan, harapannya tidak akan pernah tercapai. Tetapi yakinlah, ketika kita menjadi pribadi yang senang bekerja, semangat beraktivitas, maka kita akan dapat mencapai harapan dan cita-cita kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, terlebih khusus untuk sahabat Petra sekalian, firman Tuhan yang pada saat ini kita dengarkan sungguh luar biasa indah, dan hal itu tentu mengingatkan kita kembali. Tidak hanya kita yang masih ada di masa produktif, tetapi bagi kita yang sudah purna tugas, pensiun, termasuk juga para lansia atau adiosmo, kita bisa kok tetap produktif. Kehidupan ini tidak hanya sebatas malas-malasan kok. Malah ketika kita bermalas-malasan, ketika kita sudah tidak ada dalam masa produktif, banyak penyakit yang akan menghantui kita. Yang namanya fisik itu perlu untuk diolah. Dan ketika kita dapat mengolahnya dengan aktivitas sehari-hari, maka kesehatan itu tentu juga akan dapat kita raih. Tetapi jikalau kemudian kita sudah punya pemikiran, alah,
Kan saya sudah pensiun, ngapain juga capek-capek? Di rumah saja istirahat, nonton TV, dengerin radio, cukup. Toh ya makan sudah ada, gaji untuk pensiunan juga cukup. Kalau kita tidak beraktivitas, hati-hati, karena memang kesehatan kita bisa menurun. Tetap harus beraktivitas agar kesehatan kita ini tetap terjaga. Mungkin kita juga bertanya, lah Pak Pendeta, kalau kita yang sudah pensiun purna tugas, apalagi yang kemudian perlu kita lakukan? Toh kan sudah tidak ada lagi. Jangan salah, banyak hal kok yang bisa kita lakukan. Misalkan ada tanaman, bercocok tanamlah, nanam-nanam pot, nyirami, atau mungkin yang suka hewan peliharaan, beraktivitas membersihkan hewan peliharaan kita, kandangnya, itu sudah cukup lumayan baik. Atau mungkin juga kita bisa membangun kolam kecil-kecilan, kemudian kita isi lele sebagai aktivitas kita, kan lumayan juga. Daripada harus beli, kita punya kesibukan, punya aktivitas, dan ikan itu juga bisa kita konsumsi, tidak harus repot-repot beli ke pasar. Bahkan itu juga bisa sebagai bentuk kita berrelaksasi. Kalau seseorang yang kerjaannya hanya malas-malasan, orang Jawa katakan ngelangut, itu malah akan cepat stres. Atau mungkin yang suka bersepeda, setiap pagi bisa bersepeda. Yang suka olahraga jalan kaki, ya setiap hari bisa jalan kaki. Tidak harus jogging, tidak harus lari. Banyak hal kok yang bisa kita lakukan meskipun kita sudah usia lanjut. Pertanyaannya adalah, mau atau tidak? Ketika kita punya kemauan, pasti kita meskipun usia lanjut masih tetap produktif. Dan kesehatan kita, stamina kita bisa tetap terjaga. Nah, oleh karena itu, mari firman Tuhan ini benar-benar kita hayati agar kita tidak menjadi pemalas, tetapi kita benar-benar menjadi pribadi yang produktif, semangat, giat selalu di dalam karya Tuhan. Termasuk juga semangat untuk berdoa, semangat untuk membaca Alkitab, semangat untuk memuji nama Tuhan. Tidak malah males memuji nama Tuhan, males berdoa, males membaca kitab suci. Iman juga butuh semangat, karena dengan iman kehidupan kita akan senantiasa diberkati Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menyertai sahabat Petra sekalian, sehingga kita boleh menumbuhkan rasa semangat dan dijauhkan dari rasa malas. Jangan sampai seperti halnya semongko yang hanya gelundang-gelundung saja, tetapi ubahlah diri kita menjadi pribadi yang produktif. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bila mana pada saat ini firman-Mu sungguh mengingatkan kembali kepada kami, agar kami tidak menjadi pribadi yang malas, melainkan kami dapat menjadi pribadi yang produktif, yang semangat, meskipun kami sudah lanjut usia. Tetapi semangat itu tentu tidak akan pernah padam. Bahkan ketika kami sudah tidak mampu untuk melakukan aktivitas sekalipun,
kami hanya berbaring di tempat tidur, tetapi biarlah semangat kami tetap tumbuh. Kami bisa mendoakan anak-anak kami bisa mendoakan cucu-cucu kami, dan kami pun juga masih bisa untuk memuji nama Tuhan. Karena ketika semangat itu kami tumbuhkan dalam kehidupan kami meyakini bersama bahwa kehidupan yang damai itu akan dinyatakan, sekalipun kami sudah tidak bisa melakukan apapun. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini Tuhan, ketika kami hendak melewati aktivitas kami di hari-hari ini, di waktu-waktu ini, kiranya kami dengan penuh rasa semangat menjalani aktivitas itu di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman yang kami terima saat ini. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah embun pagi hari ini. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, penghiburan bagi kita untuk dapat melewati sepanjang hari ini dengan rasa semangat. Saya, Pendeta Hendra Kurniawan dari GKJ Mergangsan, mohon diri dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tetap ingat, jangan lupa mengasihi orang lain hari ini. Tuhan memberkati sahabat Petra sekalian. Shalom dan semangat.